Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jumpa lagi dengan saya Bu Yulis di pelajaran IPA kelas 9. Kali ini kita akan membahas materi perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat melaksanakan pembelajaran secara daring ya. Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam kondisi sehat dan dapat mengikuti kegiatan KBM ini dengan lancar. Anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan contoh dari perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. Perkembangbiakan tumbuhan adalah suatu proses yang bertujuan untuk memperbanyak jumlah tanaman, spesies, atau kultivar tertentu. Perkembangbiakan vegetatif atau reproduksi aseksual adalah cara perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Macam-macam atau jenis perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan ada dua. Yang pertama, perkembangbiakan secara vegetatif alami. Yang kedua, perkembangbiakan secara vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan tumbuhan yang terjadi tanpa melalui bantuan manusia, jadi dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri. Perkembangbiakan secara vegetatif terdiri dari yang pertama, pembentukan tunas, yang kedua, rizoma atau akar tinggal atau akar rimpang, yang ketiga, umbi lapis, yang keempat, umbi batang, yang kelima, geragih atau stolon, yang keenam, umbi akar, yang ketujuh, tunas adventif, yang kedelapan, spora, dan yang kesembilan adalah membelah diri. Anak-anak, perkembangbiakan secara vegetatif yang pertama adalah tunas. Tunas adalah perkembangbiakan individu baru yang tumbuh dari tumbuhan induknya. Individu baru yang dihasilkan melalui tunas biasanya tumbuh di samping induknya. Selanjutnya, individu-individu baru yang berkembang biak melalui tunas akan membentuk rumpun. Munculnya tunas individu baru berasal dari bagian tumbuhan di dalam tanah. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adalah bambu, tebu, pisang. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami yang kedua adalah rizoma atau akar tinggal atau akar rimpang. Rizoma lebih dikenal masyarakat sebagai rimpang atau akar tinggal. Bagian tumbuhan rizoma merupakan modifikasi batang tumbuhan yang tumbuhnya menjalar di bawah permukaan tanah dan dapat menghasilkan tunas. Dari sinilah akan terbentuk akar baru dari ruas-ruasnya. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan rizoma atau akar tinggal adalah lengkuas, sansevieria, jahe, kunyit, kencur, teratai, dan kana. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami yang ketiga adalah umbi lapis. Umbi lapis atau bulbus merupakan bagian tumbuhan berupa batang yang berada di dalam tanah. Bentuk umbi lapis merupakan modifikasi daun, yaitu lapisan daun berdaging sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Bagian daun terluar mengering dan membentuk sisik yang melindungi daun tebal dan berdaging di sebelah dalam umbi. Dari sela-sela daun tersebut akan tumbuh mata tunas yang biasanya disebut siung. Bila tunas tumbuh akan terbentuk individu baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis adalah bawang merah, amaryllis, tulip, bawang putih, dan sepiranthes. Anak-anak, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami yang keempat adalah umbi batang. Umbi batang atau tuber adalah batang yang tumbuh di dalam tanah.
Batang tersebut berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan. Umbi batang mempunyai mata tunas yang akan membentuk individu baru. Cara menghasilkan individu baru dari tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang hanya cukup mengubur atau menanam jenis tanaman tersebut di dalam tanah. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang adalah ubi jalar, kentang, dan bengkoang. Anak-anak, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami yang kelima adalah geragih atau stolon. Geragih atau yang biasa juga disebut sebagai stolon merupakan batang yang tumbuh merambat di atas tanah. Bagian inilah yang berperan dalam membentuk individu baru pada beberapa jenis tanaman. Bagian geragi yang menyentuh tanah akan membentuk tunas dan akar pada setiap ruas yang dimilikinya. Tumbuhan baru tersebut tetap berhubungan dengan induknya, tetapi tidak tergantung tumbuhan induknya. Selanjutnya, tumbuhan baru yang terbentuk dapat menyerap setara dan melakukan fotosintesis sendiri tanpa tergantung dengan induknya, sehingga jika individu baru tersebut dipisahkan dari induknya, dapat tumbuh menjadi individu baru sendiri. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan geragi atau stolon adalah pegagan, rumput teki, stroberi. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami yang keenam adalah umbi akar. Akar pada tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar beralih fungsi menyimpan cadangan makanan. Perkembangbiakan jenis tanaman ini melalui tunas yang tumbuh dari bekas batangnya, sehingga untuk mendapatkan individu baru dari tanaman ini hanya perlu menanam bagian tumbuhan berupa batang. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar adalah wortel, singkong, lobak, dan bunga dahlia. Anak-anak, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami yang ketujuh adalah tunas adventif. Cara berkembang biak melalui tunas adventif adalah cara tumbuhan untuk menghasilkan individu melalui sela-sela bagian tumbuhan. Pengertian dari tunas adventif adalah tunas yang terbentuk tidak pada tempatnya. Jenis tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adventif akan tumbuh pada bagian tumbuhan yang biasanya tidak bertunas seperti daun dan akar. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adventif adalah cocor bebek, kembang wijaya kusuma, kemudian ada cemara, sukun, kersen, kesemek. Anak-anak, cara perkembangbiakan tumbuhan berikutnya adalah melalui spora. Spora merupakan alat perkembangbiakan yang terletak pada sebuah kotak penampung spora yang disebut sporangium. Kumpulan kotak spora akan membentuk sorus yang biasanya terletak di bagian tepi bawah daun. Bentuk sorus berupa bintik-bintik kecoklatan. Individu baru dengan perkembangbiakan menggunakan spora dapat terbentuk saat spora pecah dan jatuh di tempat yang cocok. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora adalah ganggang laut, lumut, tumbuhan paku, suplir, pakis haji, dan pakis sayur. Anak-anak, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami yang kesembilan adalah membelah diri. Tumbuhan yang menghasilkan individu melalui membelah diri akan membagi tubuhnya menjadi dua bagian yang sama panjang secara langsung. Sel anaknya ada yang segera memisahkan diri dari induknya dan ada juga yang tetap menempel pada tubuh induknya hingga membentuk kelompok. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan membelah diri adalah ganggang hijau dan Oscillatoria.
Anak-anak, demikian tadi sudah Ibu jelaskan tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami yang caranya ada 9. Untuk evaluasi pada hari ini, yang pertama kalian lengkapi tabel berikut. Di sini ada cara perkembangbiakan vegetatif alami yaitu tunas, rizoma, umbi lapis, umbi batang, gerahgia atau stolon, umbi akar, tunas adventif, spora, dan membelah diri. Silakan kalian cari contohnya, kemudian isi di dalam tabel. Kalau sudah selesai, seperti biasa dikirim lewat WA. Anak-anak, cukup sampai di sini pembelajaran kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat belajar. Semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.